Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jujur harus kita akui bahwa dalam kehidupan ini kita mudah menilai dan menarik kesimpulan tentang orang lain berdasarkan apa yang terlihat oleh mata kita. Sehingga pada akhirnya banyak orang salah menduga, bahkan salah mengambil keputusan karena tidak mengenal atau memahami orang lain secara utuh. Manusia lebih menilai sesamanya dengan melihat penampilan lahiriah atau apa yang di depan mata. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan bahwa, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ayat ini adalah sebuah penegasan dari Allah kepada Samuel ketika Samuel disuruh untuk memilih seorang raja di Israel. Dan kisah ini mau mengingatkan kita bahwa ukuran yang dipakai Tuhan untuk menilai seseorang itu berbeda dengan ukuran kita. Kita manusia bisa saja hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati yang paling dalam. Mengapa Tuhan memperhatikan hati? Karena hati adalah dasar untuk menentukan kualitas pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang. Ketika hati kita bersih, itu akan berdampak positif terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo berada dalam proses pemilihan pelayan-pelayan Tuhan di periode 2020-2025. 1 Samuel 16 ayat 7 menginspirasi kita semua untuk menjalani proses ini berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan sama sekali tidak tertarik atau berminat pada apa yang tampak di depan mata, sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia mudah mengagumi segala sesuatu yang terlihat cantik, gagah, dan indah. Yang sesungguhnya Tuhan tidak melihat rupa kita, jabatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita yang begitu mengasihinya. Kualitas bukan berarti tidak penting di mata Allah, tetapi yang Tuhan cari yang terutama adalah kualitas hati kita yang selalu berpaut dengannya, dan yang selalu setia melakukan kehendaknya, dan yang selalu mau mencari Dia. Tuhan lebih memilih orang biasa untuk dijadikan luar biasa, agar kemuliaannya dapat lebih dinyatakan kepada semua orang. Ketika melawan bangsa Filistin, Tuhan tidak memakai seseorang yang ahli dalam peperangan, tapi justru Ia memilih seorang anak yang masih sangat muda dan tidak berpengalaman, yaitu Daud. Saudara-saudaraku, di saat dunia begitu fokus memperhatikan penampilan luar dari seseorang, namun tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan melihat sesuatu yang lebih penting dari semuanya itu. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rancangannya di dunia, dan tentu siapa saja yang berkenan kepadanya. Amin.